Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat di rumah. Ingat, patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan kalian di rumah. Masih semangat menerima pembelajaran hari ini? Ibu harapkan kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Semangat ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang surat dinas. Kalian akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi informasi yang ada di surat dinas. Kemudian kalian bisa menyimpulkan isi yang terkandung dalam surat dinas. Ibu harapkan setelah pembelajaran kalian dapat mengetahui manfaat dan juga surat dinas yang ada di sekitar kalian. Dan juga yang paling penting yaitu apa sih guna menulis surat dinas untuk kalian? Baik, kita mulai materinya. Kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh perseorangan yang ditujukan untuk seseorang atau instansi yang bersifat pribadi. Lalu, apa sih surat dinas itu? Apakah surat dinas dan surat resmi itu sama? Apa perbedaan surat dinas dan surat pribadi? Kemudian apa sih tujuan surat dinas? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa sih hakikat surat dinas? Yang kedua, unsur-unsur surat dinas. Yang ketiga, kita analisis bersama contoh dari surat dinas serta bagian-bagiannya. Yang terakhir, kita simpulkan perbedaan surat dinas dan juga surat pribadi. Mari anak-anak kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu apa sih surat dinas itu? Apakah sama dengan surat resmi? Ya, surat dinas juga disebut dengan surat resmi. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga yang ditujukan kepada seseorang atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, surat undangan. Apakah pernah orang tua kalian dipanggil ke sekolah untuk mengikuti rapat wali murid? Itu termasuk surat dinas. Pernah melihat anak-anak? Ibu harapkan kalian sudah pernah melihat surat dinas tersebut. Atau kalian pernah mengikuti kemah waktu sekolah dasar? Dan ada pemberitahuan dari sekolah bahwa sekolah memohon izin atau memberitahukan kepada orang tua bahwa kalian akan mengikuti kemah. Itu juga termasuk surat dinas. Selain contoh-contoh tersebut, contoh lain surat dinas itu bisa juga surat dinas jual beli atau nota dinas dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri surat dinas yang lain yaitu penggunaan bahasa. Pada surat dinas menggunakan bahasa resmi. Pada surat dinas itu menggunakan bahasa resmi atau juga bahasa baku. Surat dinas untuk ciri-ciri yang kedua yaitu surat dinas memiliki kop surat. Kop surat ini sebagai identitas pengirim surat. Ada nama lembaga dan juga alamat dari lembaga tersebut. Nanti ibu berikan contoh. Yang ketiga, ciri-ciri surat dinas memiliki salam pembuka dan juga salam penutup. Contoh salam pembuka dengan hormat dan contoh salam penutup hormat kami. Ciri-ciri yang keempat yaitu nomor surat. Kenapa penting ada nomor surat? Nomor surat membuktikan berapa banyak surat yang sudah dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan atau lembaga. Berapa banyak sih surat yang sudah dikeluarkan? Dan yang terakhir, ciri-ciri dari surat dinas yaitu surat dinas memiliki stempel dan tanda tangan untuk memverifikasi
keabsahan surat dinas tersebut. Jadi, Ibu ulangi kembali. Ciri yang pertama yaitu penggunaan bahasa resmi, formal, dan baku. Yang kedua, ada kop surat. Yang kedua ada kop surat, dan yang ketiga ada salam pembuka serta salam penutup. Yang keempat ada nomor surat, dan yang kelima ada stempel dan tanda tangan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang unsur-unsur surat dinas atau surat resmi. Yang pertama yaitu kepala surat atau biasa disebut dengan kop surat. Yang kedua nomor surat. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat lampiran surat. Yang kelima perihal atau hal. Yang keenam alamat surat. Kemudian yang ketujuh salam pembuka. Yang kedelapan isi surat, yang kesembilan penutup, yang kesepuluh identitas pengirim, dan yang nomor 11 adalah salam penutup. Ibu akan menampilkan contoh surat dinas, coba perhatikan, silahkan perhatikan. Ibu sudah memberikan contoh, silahkan kalian perhatikan. Lihat nomor 1 menunjukkan kop surat. Kop surat berisi tentang siapa identitas dari pengirim surat. Walaupun di contoh Ibu tidak ada alamat, biasanya di kop surat itu sudah ada alamatnya. Kemudian nomor 2 yaitu nomor surat. Nomor berapa surat tersebut dikeluarkan. Kemudian nomor 3 yaitu tanggal surat, dan nomor 4 lampiran. Nomor 5 perhal atau perihal. Nomor 6 alamat surat ditujukan kepada siapa. Nomor 7 salam pembuka, dengan hormat adalah salam pembuka. Nomor 8 sebagai contoh hanya satu paragraf, itu termasuk isi dalam rangka upaya untuk memberitahu bla bla bla. Ya, ini contoh suratnya memberitahukan kepada wali murid tentang perkemahan yang akan diadakan di sekolah, ya, yang akan diadakan di sekolah. Kemudian nomor 9 berisi penutup surat, ya. Nomor 9 berisi penutup surat. Nomor 10 berisi tentang identitas pengirim. Kemudian nomor 11 hormat kami berisi salam penutup. Dan yang terakhir anak-anak, tentang perbedaan surat dinas dan juga surat pribadi. Yang pertama dari tujuannya. Surat pribadi bertujuan untuk kepentingan pribadi, ditulis dari seseorang dan ditujukan untuk orang lain atau instansi. Sedangkan surat dinas bertujuan untuk kedinasan atau bersifat resmi, ya. Perbedaan yang kedua yaitu surat pribadi tidak memiliki kop surat atau kepala surat, sedangkan surat dinas memiliki kepala surat atau kop surat sebagai identitas dari lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Pada surat pribadi, bahasa yang digunakan itu tidak formal, tidak resmi, seperti bahasa sehari-hari. Sedangkan pada surat dinas, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, resmi, dan juga baku. Yang keempat, surat pribadi, kata sapaan seperti orang yang sedang melakukan percakapan. Sedangkan pada surat dinas, kata kesapaannya bersifat formal. Jadi anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan 4 perbedaan surat pribadi dan juga surat dinas. Ibu ulangi, yang pertama dari tujuannya, kalau pribadi bersifat resmi, pribadi bertujuan untuk pribadi, sedangkan untuk surat dinas bersifat resmi atau kedinasan. Yang kedua yaitu kop surat. Pada surat pribadi tidak ada kop surat, tapi pada surat dinas wajib ada kop surat, ya. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa pada surat pribadi tidak formal dan pada surat dinas lebih formal, lebih resmi, baku. Kemudian yang keempat, surat pribadi kata sapaannya seperti bahasa percakapan. Lalu untuk surat dinas
Kata sapaan bersifat formal. Baik anak-anak, Ibu sudah jelaskan tentang hakikat sampai dengan perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Sekarang kalian perhatikan pada layar, ada surat dinas dan juga surat pribadi. Silahkan kalian analisis isinya, ya. Ibu juga sudah melampirkannya di grup Google Classroom kita tentang tugas yang akan kalian kerjakan untuk minggu depan dan akan kita bahas. Kalian bisa chat Ibu melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Sampai bertemu minggu depan, jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.